bukan perjalanan kemana ya, tapi adalah perjalanan keilmuan, di mana harus sistematis ya, terukur tata urutannya. Nah, tentunya di sini ada student-student yang sudah di ACC judulnya, ada yang belum. Tapi kalau kita flashback, mungkin di 1, 2, 3 ini Anda sudah lakukan kemarin-kemarin. Sudah saya minta di pertemuan awal, coba dipikirkan skala apa sih yang bisa Anda buat gitu ya. Ada yang sudah mengajukan, diterima, ada yang ditolak, ada yang direvisi. Nah, itu dinamikanya. Kenapa? Karena ketika Anda nomor 2 merumuskan dan mengajukan nama instrumen, setidaknya Anda bisa menunjukkan bahwa Anda memang menguasai itu. Terlebih lagi dalam kondisi yang seperti ini, memang harus dispesifikasi ya, sehingga nanti skalanya itu memang tepat di situ. Nah, bagi mahasiswa-mahasiswa yang sudah di ACC judul skalanya, maka yang dia lakukan selanjutnya adalah dengan melakukan studi literatur. Studi literatur tujuannya adalah untuk memberikan Anda keyakinan bahwa memang skala ini memiliki kekuatan teoretik yang bagus. Nah, studinya dari mana? Ya, Anda baca-baca jurnal-jurnal penelitian terbaru. Ya, itu yang bisa memberikan Anda gambaran terkait dengan nanti seperti apa butir-butirnya. Pertanyaannya, apakah harus jurnal-jurnal yang terbaru? Usahakan yang terbaru, tapi kalau misalnya jurnalnya memang konsepnya lama, ya nggak masalah. Yang penting adalah Anda sudah cukup bahan untuk menulis butir-butirnya. Terus-menerus belajar, terus-menerus lihat literatur-literaturnya, dan kemudian implementasi. Kalau misalnya sudah, maka Anda lanjut ke nomor 4. Ya. Nomor 4 itu adalah menyusun kisi-kisi instrumen. Nanti bagaimana membuat kisi-kisi itu nanti saya akan ajarkan. Tapi kalau misalnya Anda sekarang sudah tahap serius, sudah masuk sampai di sini kisi-kisi, maka ya nggak apa-apa, dilanjutkan aja. Nanti kan ada konsultasi. Nah, di sini harus diperhatikan bahwasanya membuat kisi-kisi itu ada tekniknya. Kisi-kisi inilah yang akan menjadi pedoman bagi Anda, menjadi guide, menjadi penunjuk arah bagi Anda untuk menentukan mana item-item yang akan dimasukkan, mana item-item yang nggak dimasukkan. Ya. Jadi itu adalah kisi-kisi pedomannya. Kalau dibilang katanya itu adalah semacam blueprint-nya, blueprint instrumen. Nah, kemudian setelah Anda menulis butir-butir tersebut, tentu tidak bisa langsung diturunkan ke lapangan. Kenapa? Karena sekuat apapun Anda menulis butir-butir, belum tentu itu butir-butir adalah butir-butir yang dianggap reliable atau valid secara kualitatif. Untuk sekelas dosen saja, dia harus meminta teman dosen yang lain buat melakukan penilaian. Ini sudah kelasnya dosen. Bahkan sudah S3 pun mereka masih minta tolong untuk dimintai temannya untuk mereview. Maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk memastikan bahwa item-item yang Anda buat itu memang menyentuh substansinya. Misalnya, kan nggak mungkin kalau misalnya Anda menanyakan masalah korupsi, tapi yang Anda tanyakan itu adalah apakah rumah makan ini adalah rumah makan yang sangat ramai. Gitu. Jadi bicaranya satu korupsi, satu bicaranya makanan. Ini kan nggak ketemu jadinya. Nah, makanya ketika Anda menyusun instrumen, perhatikan betul bidang kajian Anda itu di bagian mana. Jangan sampai nanti Anda hanya karena melihat teman-teman Anda sudah di ACC, Anda buru-buru. Hati-hati ya. Tidak seperti itu kondisinya. Ya. Perhatikan betul-betul di situ. Nah, untuk itu makanya untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang seperti itu, maka Anda harus melakukan analisis instrumen secara kualitatif dengan melibatkan ahli atau judgement ahli. Tujuannya apa? Mungkin saja ketika Anda menulis bahasa Anda itu nggak bisa dimengerti, maka judgement ahli akan membantu merumuskan atau menghaluskan bahasa-bahasa tersebut. Siapa saja silakan, tidak ada masalah. Mau dosen Unindra, mau dosen luar Unindra, yang penting adalah Anda paham bahwa dia itu punya kemampuan untuk melaksanakan asesmen yang demikian, pengembangan instrumen khususnya. Jangan kasih dosen judgement instrumen sama dosen yang nggak ngerti. Yang rugi siapa? Yang rugi Anda. Anda hanya bahagianya tuh sebentar. Kenapa? Karena melihat skalanya di ACC. Tapi pada akhirnya ketika Anda jalankan di lapangan, Anda akhirnya melihat bahwa kenyataan bahwa instrumen Anda buruk. Kenapa? Karena nggak diberikan masukan, nggak dicermati, hanya dibaca di tanda tangan saja. Terus tiba-tiba Anda mau turun ke lapangan. Nah, itu jangan pernah coba-coba melakukan seperti itu, karena
kajiannya harus masuk dulu. Kajiannya harus masuk dulu. Gak bisa itu kalau misalnya Anda buat sendiri, baru Anda uji cobakan di lapangan. Itu banyak yang gagalnya. Makanya perlu konsultasi namanya. Nah, konsultasi itu ada di nomor 6. Nah, ketika nomor 6 Anda sudah lakukan, maka Anda kembali melakukan perakitan item. Jadi di nomor 5 itu Anda buat item, terus konsultasikan, Pak, Bu, ini bagaimana item ini ya? Sudah pas nggak ini? Kalau ditanyain kepada respondennya misalnya siswa kelas 2 SMA, atau misalnya ada yang mengkaji kelas 3 SD misalnya, ada bisa nggak item ini ditanyakan? Kira-kira ngerti nggak responden ketika ini diminta ditanyakan? Nah, itu adalah bentuk-bentuk konsultasi dengan ahli. Oh, ternyata ahlinya bilang, oh nggak seperti itu. Dek, itu kamu hapus misalnya kata-kata yang menunjukkan akan. Gitu. Akan itu kan baru akan memulai. Tapi kalau misalnya telah gitu ya, artinya itu sudah dilakukan. Nah, fokuskan pada kata-kata tersebut. Nah, beberapa editor ada yang mau belajar, beberapa editor yang lain tidak mau belajar. Nah, Anda itu harusnya mau belajar ya. Kenapa? Karena makin tinggi ilmunya ya makin bisa berdaya di mana-mana. Seperti itu. Nah, di dalam kondisi seperti itu, Anda mungkin oleh dosen atau bukan dosen ya, oleh ahli itu dikatakan misalnya, tolong siapa Trias, ya Trias ini instrumennya ditujukan kepada siapa? Kepada siswa Pak, kelas berapa? Kelas 2 SD. Kok ada pertanyaan korupsi gitu kan? Apakah Anda mendukung gerakan anti korupsi? Nah, kata-kata korupsi itu bagi anak kelas 2 SD itu agak membingungkan. Yang mana sih korupsi itu? Nah, sehingga apa? Sehingga dia harus aturannya butirnya bagus karena dia buat statement seperti itu, akhirnya butirnya tidak terlalu memuaskan secara psikometrik. Nah, makanya di sini perlu untuk diskusi panjang dengan pengolah jurnal yang lain untuk menentukan yang berapa persen plagiasinya. Karena kalau saya cek sekarang itu nggak ada yang apa cross reviewnya yang maksimal di Sinta 4 sekarang ini. Bukan jurnal Kemdikbud ya, bukan. Di situ ada nggak di situ kajian-kajiannya. Nah, selanjutnya di situ ada juga yang dimaksud dengan perakitan item. Perakitan item di sini ya mungkin hal-hal yang terkait dengan butir-butir yang diperbaiki oleh ahli, Anda rakit kembali. Anda masukkan di situ kajian-kajiannya dan lihat kembali jurnal-jurnalnya, apakah masih relevan atau tidak. Ketika merakit tersebut, perhatikan masukan-masukannya. Mungkin penggantian kata, mungkin kata-katanya dihaluskan. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaan tentang korupsi, anak kelas 3 SD itu nggak bakal ngerti apa itu korupsi. Makanya bahasanya itu dihaluskan, supaya nanti anak SD itu bisa mengerti terkait dengan kata-kata yang ditanyakan. Nah, coba bayangkan kalau misalnya kata-kata yang ditanyakan itu tidak dimengerti. Kira-kira bisa jawab nggak? Ya nggak bisa jawab kan, dia nggak ngerti. Terlalu tinggi bahasanya sehingga sebentar ya. Oke. Nah, jadi begitu. Jadi masalah pemilihan bahasa, pemilihan kata itu diperhatikan dengan benar. Jangan sampai bahasanya ketinggian ataupun mungkin bahasanya nggak dimengerti. Makanya di sini pilihlah dosen yang bisa membantu Anda. Jangan pilih misalnya gara-gara kedekatan Anda, karena itu PA Anda. Jangan ya. Misalnya, Bu, saya mau di adjustment instrumen saya. Oh iya, sini saya adjust. Saya tanda tangan aja ya supaya di ACC gitu kan. Nah, itu sebenarnya di satu sisi Anda diuntungkan karena cepat, tapi di sisi lain Anda dirugikan. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti ya, dosennya mau bantu Anda. Timbul sini saya tanda tangan misalnya. Tanda tangan, silakan. Dia nggak ngasih apa-apa kepada Anda. Dia nggak koreksi, dia hanya tanda tangan saja. Nah, lapor kepada saya, lapor kepada Pak Isar sudah di adjustment. Ya sebenarnya sih ya nggak apa-apa, mungkin saya nggak tahu kalau kalian seperti itu. Tapi ya kalau seperti itu sebenarnya Anda tidak sedang membohongi saya. Anda sedang menipu diri Anda sendiri. Kenapa?
Karena itu Anda rugi banget. Itu Anda akan rugi-rugi serugi-ruginya. Kenapa? Karena Anda nggak belajar. Nah, apa konsekuensinya? Nah, ketika Anda rakit, Anda coba turun ke lapangan, ya yang terjadi adalah malah sebaliknya. Bukan instrumennya makin bagus, tapi instrumennya menjadi tidak bagus sama sekali. Apa yang terjadi? Ya ulang lagi, ya buat kisi-kisinya lagi. Nah, makanya di sini nomor 6 ini adjustment ahli ini sangat menentukan. Ini saya titip kepada Anda. Carilah dosen-dosen yang bisa memberikan masukan-masukan kepada Anda. Kalau tidak ada dosen di Unindra, cari dosen-dosen di luar. Banyak kok dosen-dosen di luar yang mau bantu kita. Ya, jadi tidak saya batasi. Yang penting adalah dianggap ahli di sini. Kemudian turun ke lapangan. Nah, ke lapangan ini hati-hati ya. Penyebaran instrumennya itu hati-hati. Ingat waktunya kapan, konsisten ya, agar mereka mengisi. Setelah itu mungkin saja ada item-item yang nggak bagus, bisa kita revisi atau kita buang, baru uji coba lagi. Jadi berulang terus sampai butir-butirnya itu menjadi valid. Nah, bagaimana menentukan itu semua? Butirnya valid, Pak, gimana sih caranya tahu kalau butirnya itu bagus dengan enggak? Ya makanya ada softwarenya. Nanti software yang kasih tahu, oke, butirnya yang ini tolong dibuang karena apa? Karena nggak bagus. Gitu. Jadi yang ngomong itu software bukan Pixar. Saya cuma menafsirkan apa yang Anda lakukan saja. Nah, setelah itu dapatkan butirnya, misalnya butirnya ada 30, ternyata yang bagus itu butirnya ada 25 butir, berarti sisanya 5 butir tidak digunakan. Nah, rakit pula. Jadi dari awalnya 30, ternyata setelah dicobakan, oh, banyak butir-butir yang nggak bagus. Ya. Nah, usahakan butir-butirnya itu memang uh, butir-butir yang Anda buat itu memang butir-butir yang sudah dikonsultasikan. Supaya apa? Kalau ke lapangan itu memang betul-betul hasilnya menggambarkan apa yang Anda inginkan. Bukan menggambarkan atau menggampangkan sesuatunya, tidak, itu lain itu. Nah, kalau udah rakit kan tinggal membuat laporannya saja. Nah, laporan itu contoh formatnya ada pada PowerPoint saya yang ada di software. Ya, di software itu ada softwarenya, ada username password, kemudian ada beberapa materi-materi dengan WinStep itu sendiri. Nanti saya akan jelaskan secara teknis terkait dengan itu. Oke, sekarang saya buka sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin bertanyakan terkait dengan ini, ya, saya persilakan. Silakan di unmute ya. Silakan. Langsung saja ya, sudah saya unmute itu. Ada? Nggak ada ya, berarti udah paham ya. Jadi silakan Anda berjalan aja. Oh iya, satu. Anda tidak perlu berkonsultasi dengan saya. Misalnya, Pak, saya udah selesai studi literatur, boleh nggak saya buat kisi-kisinya? Nggak perlu. Jalan aja. Jalan aja. Bagi yang sudah di ACC. Bagi yang belum di ACC, tunggu waktu. Nanti kita cari waktu buat apa? Buat memastikan atau mengayak kembali materi-materi kuesioner Anda atau skala Anda. Selanjutnya, saya kasih sedikit materi untuk membuat item. Jadi membuat item itu formatnya bisa di mana aja ya, tapi yang paling penting adalah konsisten. Boleh pendekatannya itu subjek, boleh pendekatannya stimulus, boleh pendekatannya respon. Kita cek satu persatu ya. Nah, bagaimana kalau bunyi item terkait dengan orientasinya stimulus? Contoh yang pertama, merasa diperhatikan oleh rekan kerja. Ya dengan tidak. Kemudian yang kedua, sebelumnya itu ya itu bernilai 1, tidak itu bernilai 0. Berpikir kurang diprioritaskan oleh suami atau istri, ianya 0, tidaknya 1. Kenapa nomor 1 dan nomor 2 itu berbeda? Silakan, ada komentar. Apa yang membedakan? Kok ditukar gitu? Harusnya kan sama kan? Kenapa ditukar? Saya mau jawab, Pak. Silakan. Untuk meminimalisir
uh, jawaban yang sama yang diberikan terus-menerus oleh responden. Ya, itu bisa, tapi kurang tepat ya. Ini Ya. kan di atas itu poinnya ya satu, respondennya tidak. Sekarang coba lihat ya. Nomor satu, merasa diperhatikan oleh rekan kerja, itu konotasinya positif. Sementara yang berpikir kurang diprioritaskan oleh suami dan istri, konotasinya negatif. Jadi ketika Anda membuat item negatif, maka butirnya itu skornya dibalik. Ya, dibalik. Harusnya bagaimana? Kalau nomor dua, harusnya jangan berpikir bahwa Anda kurang diprioritaskan. Kalau Anda berpikir, berarti Anda uh, negatif. Gitu. Makanya ditukar di sini. Selanjutnya, contoh yang selanjutnya, tapi dia sini orientasinya respon ya. Misalnya, iri hati melihat teman sekelas mendapatkan prestasi yang baik misalnya. Nah, itu pilihannya tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sangat sering, sangat sering. Kira-kira jawaban nomor satu itu diletakkan, maksudnya pilihan opsi skor nomor satu di mana? Di tidak pernah atau sangat sering? Di mana? Yang dapat bobot paling tinggi itu yang mana? Pilihan jawaban yang mana? Yang paling kiri saya tidak pernah, atau yang paling besar sangat sering? Sangat sering, Pak. Sangat sering. Tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Jadi jawabannya tidak pernah, karena konotasinya konotasi negatif. Kan harusnya nggak boleh dong iri hati, gitu ya. Nah, orang-orang yang menjawab tidak pernah itu orang-orang yang mentalnya bagus. Karena kalau ditanya, kamu iri nggak kalau teman kamu dapat nilai yang bagus? Enggak kok, saya nggak ngiri. Berarti dia negatif, orangnya positif. Pertanyaannya yang negatif. Makanya skornya dibalik. Ya, skor paling tinggi diberikan kepada yang tidak pernah. Sedang skor yang paling rendah diberikan yang sangat sering. Iri hati melihat teman sekelas mendapatkan prestasi yang bagus, sangat sering. Berarti apa? Orangnya penuh dengki, penuh iri, hatinya busuk, otaknya nggak bagus, gitu ya. Kenapa? Karena mau jelek, pokoknya jelek, gitu ya. Dia salah sedikit nggak suka dengan keberhasilan orang lain. Ini kan nggak bagus. Tapi orang yang nggak pernah, dia bilang saya nggak pernah kok iri, berarti hatinya bagus. Dia tahu mungkin itu adalah kondisi di mana dia temannya punya rezeki, dia nggak pernah permasalahkan itu. Nah, makanya di sini iri hati itu adalah dilihat dari bobot konotasinya. Seperti apa konotasinya? Ya negatif. Yang ketiga, yang kedua, ya, penanggulangan berita hoax yang berkembang akhir-akhir ini. TP, tidak penting. CP, cukup penting. PT, penting. SP, sangat penting. Mana yang skor paling besar di sini? SP. SP, Pak. SP, Pak. Sangat penting. Berapa skor terbesarnya? Karena positif. Berapa skor terbesarnya? 4. Ya, skor terbesarnya ada 4. Kenapa 4? Karena itu kan dihitungnya kalau TP berarti 1 naik ke atas, Pak. 1, 2, Ya, 3, karena 4. jawabannya adalah karena pilihannya adalah 4. Kan nggak mungkin dong skornya bobotnya 5. Karena skor itu mengikuti pilihan jawabannya ada berapa. Oke, bagus. Sudah mulai paham di sini. Melihat dia meninggalkan saya setelah berpacaran begitu lama. TM, tidak mungkin. NS, mungkin saja. N, netral. M, mungkin. SM, sangat mungkin. Mana yang paling besar bobotnya? Mana kira-kira? Tidak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Oke, kita simpan dulu jawabannya ya, ntar kita bungkus. Jadi ada teman Anda menjawab bahwa yang skor tertinggi itu tidak mungkin. Mungkin
Pak, mungkin. Mana mungkin apa sangat mungkin? Yang paling besar. Sangat mungkin, Pak. Kenapa? Kenapa, Rehan? Karena gimana ya? Enggak semua orang yang pacaran yang lama itu pasti meninggal kan, Pak. Oke. Ya, jangankan masih pacaran, yang sudah menikah saja bisa. Bisa meninggalkan. Oke. Jadi dia tanya, kalau ada pertanyaan, misalnya kamu lihat pacar kamu itu, atau kamu lihat pacar kamu itu meninggalkan kamu, padahal kamu tuh udah pacaran lama di situ. Orang jawab nggak mungkin. Saya udah pacaran lama, nggak mungkin dia tinggalin saya. Dia kan bahasanya kayak gitu kan. Nah, jadi dia mulai menjawab tidak mungkin, itu menandakan bahwa ada cara pandang yang salah. Ya. Pertanyaannya positif, tapi responnya bisa saja negatif. Ya nggak mungkin, terus respon negatif artinya nggak mungkin, masa kayak gitu. Nah, itu artinya orang-orang yang responnya tidak realistis, dia tidak melihat kenyataan. Kakinya nggak di bumi itu, kakinya nggak bersentuhan dengan bumi. Dia mikirnya yang tinggi-tinggi. Tapi orang yang misalnya arif bijaksana, itu dia akan berpikir, kalau misalnya saya punya pasangan, terus nanti dia tinggalin saya, walaupun saya sudah pacaran lama, kejadian itu pasti sangat mungkin terjadi. Dia ngomongnya kayak gitu, dia akan jawab sangat mungkin. Maka termasuk golongan orang-orang yang memiliki kesehatan mental yang baik. Ya, kenapa? Karena dia realistis. Gitu. Ya, kalau aja orang udah nikah bisa cerai, masa saya masih pacaran nggak bisa? Nah, makanya dia bilang tugas saya adalah merawat hubungan ini agar apa? Agar tidak saling meninggalkan atau berpisah, gitu ya. Paham ya? Maksud saya ya. Oke. Terakhir, ya. Silakan dibaca. Siapa yang kita minta teman Anda? Ini kita minta Garnisa. Ya, kita kan Garnisa. Peneskalaan berorientasi subjek. Seorang perempuan hamil naik ke komuter lain dan tidak ada lagi tempat duduk yang tersedia. Saya memiliki tempat duduk. A. Saya pura-pura tidak melihat perempuan hamil itu. B. Saya merasa kasihan dan mendoakan agar ada penumpang lain bersedia memberikan tempat duduknya kepadanya. C. Saya mengambil sikap untuk mempersilahkan perempuan hamil itu menduduki tempat duduk yang saya tempati. Oke. Mana bobot yang paling tinggi? Skornya. C, Pak. C, Pak. C. Yang C. C, Pak. Oke. Yang kedua setelah yang C, Mbak yang mana? Yang A. Yang B. Yang B. Terakhir, yang paling kecil skornya? A. Yang A. A ya? Oke. Iya. Berarti aman ya? Ya, saya kira Anda kalau membuat skala seperti ini adalah sangat mudah ya. Hanya jangan dicampur-campur. Ada pertanyaannya berorientasi subjek, ada pertanyaan yang berorientasi stimulus, ada yang berorientasi skala. Pilih aja yang mana yang tetapkan. Jangan campur-campur ya. Misalnya, kalau Anda buat ini, maka semuanya misalnya pilihan jawabannya 4, maka 4 semua pilihan jawabannya. Jangan campur, ada yang 5 pilihan jawabannya. Nah ya, jangan. Jadi usahakan semua itu konsisten. Ya, kalau jawabannya tidak pernah, jarang, kadang-kadang sangat sering dan sangat sering, maka semua itu jawabannya adalah seperti itu. Jangan campur TP sama TM, jangan gitu. Jadi pertanyaannya itu konsisten. Paham maksud saya ya? Ya, jangan campur-campur gitu pilihan jawabannya. Pak, boleh nggak Pak? Item nomor 1 sampai nomor 5 itu pilihan jawabannya TP sampai dengan SS. Terus nanti nomor 10 sampai nomor 12 sampai nomor 5 6 sampai 10 itu jawabannya TM sampai dengan SM. Ya, jawabannya boleh, tapi maksudnya harus detail apa yang mau ditanyakan. Tapi saran saya untuk sebagai permulaan jangan dulu campur-campur ya.
convert dulu satu gitu. Nanti kalau misalnya udah mahir, nah Anda nanti saya ajarkan caranya bagaimana nanti lebih menggabungkan semuanya. Nanti pilih aja mau buat stimulus atau mau buat respon atau mau buat orientasi subjek, ya. Nah, ketika Anda membuat modus item, ya, perhatikan item favorable dan unfavorable. Udah pernah dengar istilah favorable, unfavorable? Ya, item favorable yang tadi ya. Ya, sebentar ya, saya mute dulu ya. Putus-putus ini. Ya, nah, item favorable itu adalah item yang positif. Dan item unfavorable adalah item yang negatif. Sebagai contoh, respon positif terhadap item favorable akan diberi bobot yang paling tinggi. Sementara respon yang negatif terhadap item favorable akan diberi bobot juga yang tinggi. Misalnya, pemberlakuan PPKM level 3 adalah untuk mencegah menyebarnya virus COVID pada perayaan Natal dan Tahun Baru tahun ini. Itu pilihan jawab itu adalah favorable atau unfavorable. Silakan. Kalau statementnya seperti itu, apakah itu favorable atau unfavorable? Silakan. Menurut saya favorable, Pak. Favorable. Terus kalau misalnya orang jawabnya, oh nggak boleh dong, masa di PPKM lagi? Itu responnya positif atau negatif? Negatif, Pak. Negatif. Berarti bagaimana dia modelnya? Apakah diberikan bobot yang tinggi apa yang rendah? Enggak, Pak, untuk responden seperti itu, Pak. Oke, baik. Nah, Anda udah paham ya? Jadi ketika ditanya satu hal yang positif, Anda responnya negatif, berarti nilai Anda jatuh. Sebaliknya, negatif pertanyaannya, kemudian responnya Anda itu positif, sebagai contoh. Ya, sebagai contoh. Uang SPP Unindra akan dinaikkan, tapi untuk membangun gedung-gedung perkuliahan. Itu berlaku untuk semua lapisan mahasiswa, ya, mau kaya mau miskin itu tidak peduli, semua berlakunya rata. Kira-kira statement seperti itu positif atau negatif? Statement seperti itu positif atau negatif? Negatif, Pak. Ada yang jawab negatif, Negatif, ya. Pak. Oke. Kalau Anda jawabnya misalnya, ngapain sih naikin lagi SPP? Ini SPP aja udah mahal gitu kan, naikin lagi. Responnya positif atau negatif? Kalau saya ngomong kayak gitu. Negatif. Negatif, Pak. Negatif, Pak. Udah paham ya? Jadi perhatikan betul mana itemnya favorable, mana item unfavorable. Jangan sampai nanti karena Anda kasihkan buat item, Anda nggak bisa bedain. Makanya dipisahin dulu tuh mana yang favorable, mana unfavorable. Baru setelah Anda pisahin dicampur. Bisa saja nomor 1 itu favorable, nomor 2 unfavorable. Jadi usahakan tuh di mix ya, favorable dan unfavorable. Kemudian terakhir, item-item yang bernuansa kepatutan sosial dihindari. Tahu artinya kepatutan sosial? Ya, item-item yang maksa orang itu buat jawab yang salah. Ya. Sebagai contoh, jangan coba-coba misalnya buat item seperti ini bunyinya. Saya tergolong orang yang rajin beribadah. Itu adalah item-item yang membahayakan Anda. Sebenarnya nggak ada masalah dengan pertanyaan, tapi membahayakan Anda. Kenapa? Kalau itemnya saya tergolong orang yang rajin beribadah. Kira-kira jawabannya itu kalau dikasih pilihan tidak pernah sampai sangat sering, responden akan menjawab yang mana? Sering, ya, Sangat sering, Pak. Sering, Pak. Ya. 99% responnya akan menjawab sangat sering. Walaupun si responden itu nggak rajin ibadah. Tapi karena ditanyakan masalah ibadah, masalah agama, orang cenderung tidak mau jujur. Orang cenderung akan merasa
tidak punya moral agama yang baik ketika menjawab nggak pernah gitu. Ya, jadi dia akan cenderung mengikuti jawaban yang berlaku secara umum gitu. Yang orang-orang pada ngomongin yang itu, maka dia ikut itu meskipun dia nggak seperti itu. Tanyakan kepada orang misalnya, saya tergolong orang-orang yang rajin ibadah, tanya sama tukang becak yang mungkin harian nongkrong saja atau tukang gojek, mereka akan menjawab saya rajin ibadah kok. Kenapa orang nggak mau dilihat lemah ketika bertanya pada masalah agama? Itulah disebut dengan kepatutan sosial. Yang harusnya jawabannya adalah murni, tapi karena ditanyakan seperti itu bunyi pertanyaannya, akhirnya apa? Akhirnya berbau kepatutan sosial. Atau misalnya terkait dengan bagaimana perasaan Anda kepada orang tua Anda. Saya begitu menyayangi orang tua saya gitu. Tapi bagi orang-orang yang keluarganya tidak bagus, lagi broken gitu kan, dia cenderung akan menjawab apa? Tetapi dia akan jawabannya sama. Dia akan sayang kepada kedua orang tuanya gitu. Meskipun orang tuanya itu pada kenyataannya dia selalu mau menyiksa si anaknya gitu ya, tapi dia tetap sayang gitu. Nah, sebenarnya itu agak susah ketika diukur. Kenapa? Jawabannya tidak genuine, jawabannya tidak asli gitu, sehingga banyak yang berubah gitu dari harapannya. Baik, saudara-saudara sekalian, silakan jika ada yang ditanyakan, saya buka sesi bertanya, tanya jawab, silakan.